Berdasarkan Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional adalah persetujuan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mengadakan hubungan antar negara menurut ketentuan hukum internasional. Nah, kalau menurut hukum Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, suatu perjanjian bisa disebut sebagai perjanjian internasional apabila memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu yang pertama, perjanjian ini harus disepakati antar negara atau organisasi internasional. Yang kedua, perjanjian ini harus dalam bentuk tertulis, tidak bisa hanya lisan saja. Yang ketiga, perjanjian tunduk pada ketentuan hukum internasional. Yang keempat, menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Nah, nama perjanjian internasional bisa macam-macam, tergantung kesepakatan para pihak. Ibaratnya, kamu bisa manggil pacar kamu ayang atau beb ya, tergantung kesepakatan kalian berdua. Teman-teman mungkin pernah dengar mengenai istilah MOU. MOU atau Memorandum of Understanding sebenarnya adalah salah satu nama perjanjian internasional. Nah, beberapa bentuk-bentuk perjanjian yang sering digunakan antara lain persetujuan atau agreement atau treaty. Ini adalah perjanjian yang bisa bersifat bilateral, regional, ataupun multilateral, dan hal yang disepakati sifatnya spesifik. Misalnya mengenai perpajakan, perlindungan cagar budaya, atau pemberantasan korupsi. Sedangkan kalau MOU atau memorandum, saling pengertian itu biasanya bersifat bilateral dan mengedepankan unsur persahabatan antar dua negara. Contohnya seperti MOU tentang peningkatan kapasitas di bidang teknologi dan promosi perdagangan. Ada juga LOI atau Letter of Intent, yang merupakan dokumen yang menunjukkan keinginan para pihak untuk membentuk perjanjian yang lebih kuat ke depannya. Jadi, bisa saja berawal dari LOI dan berujung di agreement. Jadi, berawal dari pertemanan, berujung di pelaminan. Teman-teman, kita tidak bisa sembarangan loh dalam menyusun perjanjian internasional. Kita harus selalu mengedepankan kepentingan nasional kita. Kita juga harus memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat kedudukannya sama dan saling menguntungkan satu sama lain. Dan yang tidak kalah penting, perjanjian internasional ini tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional para pihak dan hukum internasional yang berlaku.